Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan serta jajaran tim rekrutmen BBOP Batch 1 tahun 2024 Regional Jakarta 2. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Ikhwan. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Dwi atau Iwang. Usia saya saat ini 30 tahun. Saya lahir di Kota Padang, tanggal 19 Juni 1993. Kedua orang tua saya itu asli Minang yang pada masa lalu merantau ke Jakarta. Ayah saya pensiunan Bank BRI juga. Kemudian ibu saya mengurus rumah tangga. Saya saat ini sudah menikah dan belum memiliki anak. Istri saya bernama Vira Marta Yeta yang biasa dipanggil dengan Vira. Dia merupakan karyawan di salah satu anak perusahaan BUMN juga. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. That's why nama saya Dwi tadi. Kemudian masuk ke latar pendidikan. Latar pendidikan saya adalah yang pertama saya lulusan Diploma 3 atau AMD di Universitas Padjadjaran, angkatan 2011, lulus awal tahun 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Marketing. Kemudian setelah lulus dari Unpad, saya melanjutkan S1 di Trisakti akhir tahun 2015 dan lulus di pertengahan 2018 sebagai sarjana manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga, jurusan manajemen dengan konsentrasi manajemen pemasaran. Sedikit tentang latar belakang pekerjaan atau pengalaman saya yang relevan di bidang perbankan adalah saya pernah menjadi supervisor merchant acquisition divisi funding di head office Permata Bank. Kemudian kurang lebih 6 bulan saya di situ, masuk akhir 2020 sampai dengan pertengahan 2021. Fungsi utama dari supervisor merchant acquisition di Permata Bank di divisi funding adalah menawarkan pembukaan rekening kepada usaha-usaha UMKM yang berfokus kategorinya itu bisnis perorangan maupun non perorangan juga bisa sebenarnya. Cuman kita fokus ke bisnis perorangan dalam rangka memberikan fitur pembayaran QRIS dari pembeli terhadap penjualannya. Jadi yang pada saat itu yang masih cash, pembayarannya hanya menerima cash, itu kami buatkan rekening tabungan Permatami waktu itu. Kemudian barulah kita daftarkan QRIS-nya itu gitu untuk gerbang pembayaran baru. Secara singkat, saya dan tim itu ke lapangan untuk menawarkan rekening Permatami kepada usaha-usaha tersebut, dan lokasi penempatan saya waktu itu kita turun ke lapangan itu ada beberapa titik keramaian lokasi seperti pasar gitu. Nah, saya ditugaskan ke 4 titik lokasi. Yang pertama itu di Pasar Tanah Abang, kemudian di Pasar Pondok Bambu, kemudian di Pasar Jatinegara, kemudian di Pasar Keranji. Gitu. Nah, itu kita biasanya pindah-pindah tergantung kondisi ramai. Pada saat itu saya membawahi 4 orang sales officer, jadi kami berlima dan kami semua memiliki target, di mana target saya itu satu orang anak itu adalah sekitar 5 sampai 6 akuisisi gitu, baru boleh pulang gitu. Jadi sekitar target saya per bulan adalah per hari itu sekitar 25 sampai 30. Ya, jadi teknis pekerjaan daripada mengakuisisi merchant itu adalah pedagang-pedagang tersebut kami bantu untuk mendownload aplikasi Permata Mobile X, kemudian dari HP pedagang tersebut atau merchant tersebut itu kita bantu untuk pengisian dokumen identitas seperti mengupload KTP, mengupload NPWP, kartu keluarga, dan email pribadi serta nama tokonya itu apa, ada data-data tersebut. Kemudian setelah rekeningnya itu bisa dibuka, saya biasa ada grup untuk pembukaan rekening 1 sampai 2 jam itu terbuka rekening dan rekening itu diinfokan ke kita di lapangan. Nah, rekening itu secara otomatis itu langsung terbentuk tuh di dalam Permata Mobile X-nya itu. Jadi para debitur atau pada pedagang UMKM membuat password, PIN dan lain sebagainya via Permata Mobile X. Kemudian ada nomor rekeningnya. Nah, dari data nomor rekening itulah yang kami daftarkan untuk pembuatan QRIS. Dan QRIS itu nantinya yang bisa digunakan oleh pedagang tersebut atau debitur
untuk gerbang pembayaran baru secara non cash gitu. Jadi yang tadinya hanya transaksi via cash, dengan adanya QRIS, pedagang-pedagang tersebut mendapatkan gerbang baru pembayaran sehingga pelanggan bisa scan aja untuk pembayaran gitu. Bisa dari OVO, GoPay, apapun itu yang bentuknya e-wallet yang nanti terkredit sendiri ke rekening pedagang. Fokusnya pada saat itu adalah pembukaan QRIS sebanyak-banyaknya. Saya bekerja di Bank Permata tersebut kurang lebih 6 bulan sampai akhirnya pertengahan 2021 saya bergabung ke Bank Mandiri dengan posisi sales KPR. Fungsi daripada sales KPR di Bank Mandiri, saya masih bekerja sampai dengan hari ini. Fungsi utama saya adalah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh manajemen, baik itu per bulan maupun secara tahunan. Saat ini target per bulan saya itu sudah di angka 4 miliar per bulan, karena dari Mandiri itu dia ada kayak jenjang target. Kalau junior itu targetnya cuma 1M, kemudian senior 2,5M, dan eksekutif 4M. Pada saat ini saya sudah masuk ke eksekutif dengan target tersebut gitu. Nah, bulan ini Januari saya lagi mengejar beberapa debitur untuk dapat akad agar target terpenuhi menjadi 4M lebih sedikit lah kurang lebih. Nah, tugas pokok dari seorang sales KPR spesialis di Bank Mandiri itu adalah kami diminta untuk memprospecting, memaintain, mencari, membantu, mengedukasi debitur, konsumen atau nasabah yang memang sedang ada kebutuhan di segi pinjaman kredit kepemilikan rumah. Nah, biasanya itu kami dibekali ya dengan suku bunga yang memang segmentasinya itu berbeda-beda tergantung daripada calon konsumen atau calon debitur itu sendiri gitu. Kami membagi 3 kategori suku bunga dan turunannya itu membedakan segmentasi. Nah, yang saya setiap hari lakukan adalah jujur kalau saya tidak ada hari libur gitu ya. Jadi Sabtu Minggu itu kadang saya ke developer untuk memaintain hubungan gitu. Karena biasa kan Sabtu Minggu itu banyaknya orang yang memang ngeliat-liat rumah lah gitu ya. Nah, dengan cara Sabtu Minggu ke developer itu bagian dari memaintain atau mengedukasi, atau seenggaknya saya hadir pada saat prospecting, sales developer mengprospek calon konsumen dari sisi perbankannya gitu. Mungkin bisa langsung kadang bahas case langsung di situ gitu, Bapak kerjanya apa, segala macam, cicilannya berapa, dihitungkan gitu ya kemampuan bayarnya. Ya, sekilas interview tentang prospecting kepada calon konsumen atau calon debitur yang nantinya akan KPR gitu. Nah, dari situ memaintain, memprospek, mengkolek. Setelah diprospecting, biasanya saya langsung minta nomor teleponnya atau enggak via salesnya, itu tergantung dari sales developernya yang komunikasinya yang menurut mereka baik itu seperti apa. Dari situ saya mengcollecting data, mengecek BI checking, menganalisis data perusahaannya, kemudian setelah data-data lengkap yang dimaksud adalah itu data identitasnya ya. Data identitasnya sudah nikah apa belum, terus sudah menikah atau belum, kartu keluarga gitu, dan identitas KTP, NPWP, kartu keluarga, buku nikah. Kemudian ada dokumen-dokumen income-nya itu biasanya surat keterangan kerja tetap gitu, terus rekening koran 3 bulan terakhir, slip gaji 3 bulan terakhir. Nah, dari data-data matah itu kita olah untuk menghitung kemampuan bayar calon debitur tersebut yang nanti dicocokkan oleh BI checking gitu. Karena ada beberapa yang memang ada mungkin ada cicilan berjalan, ada juga yang memang belum pernah ambil, atau enggak ada juga yang punya cicilan dan secara karakter kurang bagus gitu, misalkan dia enggak ada cicilan tapi ada call 2-nya, ada keterlambatan bayar, ada denda, atau bahkan ada yang macet sekalian gitu. Nah, dari data mentah itu saya olah secara pribadi, kemudian berkoordinasi juga langsung kepada debitur, dan terkait dokumen itu kami tektokan dengan tim legal, tim verifikasi dan lain sebagainya untuk bisa submit ke sistem. Nah, dari submit ke sistem itu secara datanya sudah lengkap, kita submit. Nah, itu nanti ada tahap verifikasi atau ada tahap kunjungan ke perusahaan. Itu saya dan pimpinan juga yang mengunjungi perusahaan untuk memverifikasi data-data yang diberikan kepada kami, yang nantinya itu akan diverifikasi oleh analis. Nah, di Bank Mandiri itu analisnya itu terpusat satu gedung gitu, nggak yang barengan kita di area. Jadi memang by system itu selalu tektokan hanya by system aja gitu, dibatasi gitu untuk ketemu dengan
analis gitu. Nah dari situ biasanya di sistem kami saling memberikan memo terkait pertanyaan, verifikasi dan lain sebagainya. Sampai dengan sudah approval, peran saya juga masih setelah approval itu kita kawal untuk akad kredit, kita kawal juga untuk dokumen persyaratan pencairan dengan koordinasi dengan tim legal, sampai dengan cair barulah tuntas gitu. Tapi untuk sales spesialis KPR, kami juga diminta untuk memaintain after sales dalam arti adalah jika debitur tersebut ada keterlambatan pembayaran, saya ikut juga reminding kepada debitur untuk penagihan, atau kreditnya lancar tapi ada rencana mungkin pelunasan sebagian atau pelunasan keseluruhan. Nah itu saya juga memberikan bantuan untuk perhitungan dendanya dan lain sebagainya, maupun yang take over ke bank lain. Mungkin sekilas itu tentang posisi saya saat ini, dan semoga informasi yang diminta cukup, atau mungkin kelebihan saya mohon maaf. Mungkin izin Bapak Ibu untuk menutupi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.